Rambut, mahkota yang begitu dijaga dan dirawat wanita. Tapi lain halnya dengan Julia Perez. Secara mengejutkan, mantan kekasih Gaston Castaño ini tampil pelontos di muka media kemarin. Lalu mungkinkah botaknya kepala Jupe lantaran terkena efek radiasi saat jalani proses kemoterapi untuk penyakit kanker yang dideritanya? Namun Jupe membantah anggapan tersebut. Dengan penuh percaya diri, Jupe mengurai alasan kenapa dirinya berani mencukur habis seluruh rambutnya. Ya, tindakan Jupe ini sebagai bentuk solidaritas terhadap para penderita kanker, khususnya kaum perempuan, agar percaya diri tanpa malu akan kebotakan yang dialami. Tapi benarkah Jupe pun pernah divonis hanya bertahan hidup hingga 7 bulan saja? Karena tujuan saya ingin mensupport kalian semuanya, bahwa saya tidak lebih baik dari kalian. Obat yang saya beli, obat kemo saya sama kayak kalian semua, dan saya sama-sama berjuang seperti kalian. Oleh karena itu, ini adalah bentuk di mana yang saya ingin mensupport kalian, bahwa kalian tidak sendiri. Buat semua adik-adik dan juga semuanya para pasien kanker yang kalian takut akan mendapatkan hal kebotakan, kalian jangan pernah takut. Yang kita harus yakinkan sekarang, kita harus sembuh. Kita harus sembuh dan kita harus berjuang. Kita harus berjuang, kita yakinkan bahwa takdir Tuhan itu lebih baik dari apa yang kita inginkan. Kita harus berjuang. Saya sama dengan kalian semuanya sekarang. Sama, saya akan berjuang bersama kalian. Kalian gak usah takut lagi sekarang. Ingat, untuk semuanya, wahai wanita-wanita cantik yang sekarang lagi berjuang dengan kanker. Ya, saya udah botak, dan hari ini kan temanya memang kebetulan saya membuka semuanya. Kenapa bertanya-tanya kan selama ini, pada malah simpang siur, dibilang saya stres lah karena Gaston, dibilang saya sakit lah, dibilang saya sensasi, banyak banget gitu. Tapi akhirnya saya buka bahwa tujuan saya untuk botak itu untuk mensupport para pasien kanker, terutama para perempuan untuk mereka itu semangat gitu, bahwa mereka nggak sendirian, bahwa mereka punya kayak acuan, pegangan kan kadang-kadang. 2 minggu lalu ya buka ya, pada nunggu ya, pasti pada nunggu ya. PA ya gue ya. Oke. Nah, gimana? Kayak patung. Ya. Gimana? Suka nggak? Cantik kan? Nah, buat semua orang ya pasien kanker, terutama perempuan, yang kalian berpikir bahwa botak itu tidak cantik, itu tidak. Kalau kalian dandan dikit ya, bersolek dikit, keluar dari rumah, jangan takut, tetap semangat. Ingat, umur itu Tuhan yang menentukan, bukan dokter kita. Kalau menurut aku sih itu keren banget ya Kak Jupe, istilahnya apa ya, dia tuh solidaritas. Karena kan setiap aku kadang ketemu dicecepi kan, terus aku nanya, Kak Jupe kok berani sih potong rambut begitu? Terus pas aku nanya dan ditelusurin, itu tuh sebagai solidaritas sama buat teman-teman yang kena cancer kan. Dan itu aku bilang keren banget, karena kan istilahnya penyakit cancer itu kan adalah penyembuhannya, salah satunya mungkin ya itu dengan kemo. Nah kemo itu kan otomatis lama-kelamaan memang rambutnya agak rontok sendiri. Nah Kak Jupe pun dia mau ngerasain apa yang mungkin orang-orang cancer lakuin. Dan itu apalagi cewek kan, seorang public figure. Ketika itu memang banyak orang yang support sih bagus, ngedukung. Tapi kalau orang yang mikirnya miring kan, buat Kak Jupe bilang nyari sensasi apalah, mereka kan nggak tahu kan. Tapi kalau aku sih bener-bener yang kadang aku aja yang cowok aja waktu belum sempat mau ikut kan, ada tuh yang buat botak mikir kan, karena kan istilahnya kita kan di depan kamera gitu kan, nggak mau terlihat jelek gitu kan. Tapi Kak Jupe itu aku salut banget, dan sekarang dia mulai berani ngebuka wignya, botak polos. Ya aku ngeliat itu aku tuh ngeliatnya kayak pas ngeliat Instagramnya aja, pas malam-malam di upload itu pertama kan dia mulai buka wig gitu kan. Itu ngeliatnya kayak sedih gitu, Dia bilang apalagi yang dirasain sama orang-orang yang penyakit cancer. I am beautiful. If I can, you can. Thank you. Dari penampilan pelontos Julia Perez, maka inilah kisah Anwar yang berlagak layaknya raja sehari.
Ya, usai tampil di acara dahsyat, sang host ini pun melewatkan waktu memanjakan diri di salah satu tempat perawatan tubuh di Jakarta. Lantaran baru pertama kali jalani perawatan, maka Anwar pun memilih menjalani perawatan untuk seluruh anggota tubuh, mulai dari kepala hingga ujung jari kaki. Uniknya, Anwar tampak begitu norak, bahkan tak henti bertanya dan tertawa selama proses perawatan berlangsung. Dan Anwar pun memang tak kuasa menahan geli saat kedua kakinya dipijat. Maka seperti inilah keseruan Anwar saat menjalani perawatan tubuh yang direkam khusus kamera tim Intens berikut ini. Oke pemirsa Intens, akhirnya kita sampai juga nih, aduh. Yuk masuk yuk. Permisi. Halo. Aku mau ini, mau apa? Mau kayak perawatan gitu. Bisa kan? Bisa. Lah tuh lihat tuh, pemirsa Intens tuh. Kan tandanya katanya kalau ada jerawatan kan lagi genit-genit, lagi pacaran ya, baru pacaran, orang baru putus. Aku mau di perawatan, pokoknya perawatan yang ada di sini aku mau. Baik, semuanya sudah disiapkan untuk kakak ya, baik. Dia udah tahu tuh, biasa orang kampung, orang udik, kagak pernah dirawat-rawat. Kesini dulu yuk. Arigato. Bukan ya, itu gimana orang Jepang. Aduh, rasanya tuh kayak enak bener gitu, kayak enteng. Padahal belum diapa-apain ya. Masih dibersihin nih. Masih dibersihin tapi rasanya tuh udah rileks. Emang udah masuk ke sini aja tuh hawanya tuh udah. Tapi kalau bahasa ilmiahnya adalah sel kulit mati. Sel kulit mati. Nih lihat ngelongkok, lihat. Orangnya longkok. Kilap Kayak kan? pintu warung. Jadi kilap kan muka kamu? Gak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Yang pemirsa Intens. Temennya yang lihat. Mengkilap ya. Tuh, sampai bisa ngaca di muka. Anwar memang kocak, bukannya tidur tenang malah tak henti berbicara saat tengah jalani perawatan. Kocaknya lagi, Anwar malah sampai menjerit kesakitan dan tertawa ketika wajahnya dirawat menggunakan beragam ramuan tradisional hingga ditusuk jarum. Tapi benarkah Anwar begitu ketakutan bahkan sampai memegang tangan perawat saat wajahnya ditusuk jarum? Seperti apa pula komentar-komentar lucu Anwar saat tengah jalani perawatan wajah? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sakit. Au, pemirsa. Nih orang ngagetin. Tangan saya jangan dipegang. Kenapa emangnya? Hawanya sih pengen ngantuk aja, kurang kesirep. Nutup ya, nutup. Jangan marah. Emang sih apa? Kamu imunisasi. Ayo. Aduh pemirsa Intens, ini rasanya enak banget. Dan sekarang aku mau perawatan berikutnya, nggak tahu nih mau ngapain. Pemirsa Intens pokoknya latihan terus ya, aku mau ngapain nih sekarang. Tadi pas dimasukin ngomong dokternya nggak ada. Pas diremnya dimasukin tuh rasanya cut. Dan sekarang lihat muka aku tuh banyak banget kabel-kabel ya. Sulit dipegangi sulit tangannya ya satu. Aduh, alhamdulillah lega. Selamat. Meski menahan sakit, namun Anwar begitu menikmati setiap proses perawatan mulai dari kepala hingga ujung jari kaki. Dan Anwar memang tak henti mengalirkan keseruan selama proses perawatan. Tak hanya saat berbaring di tempat perawatan, ketika dirinya berada di bak mandi saja, Anwar mengalirkan kekocakan bahkan sampai bernyanyi sendirian. Disinilah tak salah kalau menyebut Anwar ingin memanjakan diri layaknya seorang raja setelah lelah bekerja keras di panggung dahsyat. Namun lagi-lagi Anwar pun menjerit kesakitan saat bagian punggungnya diserami lelehan lilin sebagai bagian dari proses perawatan tubuh seperti berikut ini. Ini muka aku, mulutnya masih kayak kaku, bibirnya masih kayak kaku, masih gini-gini ya. Nah sekarang aku mau di massage. Apa namanya itu? Bahasa Inggrisnya di masas. Allahu Akbar. Innalillahi. Mbak, bilang ya Allah, Mbak. Ini saya tuangkan ya. Allahu Akbar. Aduh pemirsa Intens, baru dikasih lilin panas. Tapi pas lilin panas langsung diurut sama si mbak-mbak itu. Ini serem bener tempatnya. Udah dikasih, ya ampun, udah dikasih lilin-lilin. Kalau kata orang kayak lagi anniversary tuh, lihat tuh. Coba berdua ya sama pasangan.
colokannya. Biasa pakai air yang langsung lanjut begini, Bu. Tarik, Bu. Panas, Bu. Mau mie sinten? Mau nggak? Coba ini. Enak banget. Hanya untuk mencintai. Meninggalkan keseruan Anwar jalani perawatan tubuh, maka inilah kehebohan dan serunya kejutan ulang tahun ke-41 yang diterima Uya Kuya di malam tadi. Benarkah Uya Kuya sampai menangis haru saat perayaan ulang tahunnya yang bertema Minion di malam tadi? Seperti apa pula kemeriahan pesta ultah yang sampai menggunakan jasa paduan suara itu? Kebahagiaan juga menghampiri Uya Kuya di usianya yang genap 41 tahun kemarin. Diberi surprise istimewa oleh Astrid, istri tercinta. Lalu apa yang membuat Uya sampai menangis? Benarkah surprise kepada Uya pun menjadi heboh lantaran sampai menggunakan paduan suara?